Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semuanya, tolong jangan cemas. Aku tidak menghentikanmu karena aku ingin memperebutkan pil. Aku hanya tidak ingin kamu menyia-nyiakan 8 pil lainnya demi 1 pil Taiyi. Luo Qinghai melambaikan tangannya dan berbicara dengan nada penuh arti. Oh. Apakah Anda mengatakan bahwa ada 9 pil Taiyi? Feng Tiandu mengangkat alisnya dan bertanya dengan tenang. Orang-orang lainnya mengangkat alis ketika mendengar ini. Itu benar. Jika saya tidak salah, kuali ini disebut kuali grappling mutiara 9 naga. Itu adalah harta yang langka. Ini memiliki karakteristik khusus, setiap naga tanpa tanduk akan mengeluarkan pil dari mulutnya. Satu-satunya perbedaan adalah waktunya. Mengapa Anda tidak menunggu sebentar? Luo Qinghai melanjutkan. Aku ingat sekarang. Aku pernah mendengarnya sejuta tahun yang lalu. Pernah ada seorang ahli yang mengumpulkan banyak bahan surgawi dan harta duniawi dari dunia keabadian sejati dan memurnikan kuali yang bisa merebut kekayaan langit dan bumi. Itu kuali mengandung semacam hukum yang memungkinkan bahan melebur lebih lancar. Saya tidak berharap harta ini berada di kediaman abadi ini, kata wanita tua dari suku Li Selatan. Mendengar perkataan keduanya, ekspresi banyak orang di tempat kejadian berubah. Ekspresi mereka rileks, tetapi pandangan mereka ke arah kuali mengandung sedikit keserakahan. Meski begitu, ada total 5 pasukan dan 10 orang di sini. Bahkan jika ada 9 pil Taiyi, kami tidak akan dapat membaginya secara merata, kata Feng Tiandu sambil berpikir. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi santai penonton menjadi serius kembali. Haha, itu bukan masalah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tujuan datang ke mansion Dewa Netherfrost adalah untuk memperluas wawasan para murid. Sekarang kami memiliki kesempatan, kami tidak berani meminta terlalu banyak. Istana Changliu hanya akan mengambil 1, dan sisanya akan mendapatkan 2. Bukankah itu akhir yang bahagia? Luo Qinghai berkata sambil tersenyum. Mata semua orang berkilat dengan sedikit keterkejutan ketika mereka mendengar ini. Ada kejutan dan keraguan di mata mereka. Pada saat ini, lapisan cahaya keemasan yang mengelilingi kuali tiba-tiba menghilang. Dengan suara langkah kaki, boneka humanoid berwarna kuning keemasan datang dari belakang jade eliksir cauldron dan mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan putih keperakan yang dimuntahkan oleh Hornless Dragon. Kemudian, dia berbalik dan perlahan berjalan menuju kursi emas di platform tinggi aula. Ketika semua orang melihat pil dibawa pergi, meskipun mereka bingung, mereka tetap mengejar boneka emas. Tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Gumpalan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan melonjak ke sekeliling seperti gelombang pasang, langsung menenggelamkan semua orang. Semua orang merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah telah jatuh ke dalam genangan lumpur dengan kekuatan hisap yang kuat. Bahkan sulit bagi mereka untuk menggerakkan tangan atau kakinya. Energi spiritual surgawi dalam tubuhnya juga sangat ditekan, dan wajah mereka berubah. Energi spiritual abadi dalam tubuh Han Li juga menjadi lamban. Namun, hukum waktu di dalam tubuhnya tidak dibatasi. Cahaya hijau meledak dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia mengedarkan kekuatan hukum waktu, memaksa gas hitam di sekitarnya pergi. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat Feng Tiandu membentuk segel dengan kedua tangan. Mengepul gas hitam melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk domain roh hitam yang memenjarakan semua orang di dalamnya. Domain roh hitam ini sangat padat, hampir mengeras. Namun, jangkauannya tidak besar, hanya mencakup sebagian kecil dari aula. Itu tidak menyentuh formasi berbentuk cincin emas di dekat kuali. Mata Han Li menyipit. Sebelumnya, ketika Feng Tiandu bertarung dengan Xiao Jinhan di luar aula surgawi tertinggi, domain roh yang ditampilkannya jauh lebih lemah dari ini.
Dari sini, jelas bahwa Feng Tiandu sengaja menyembunyikan kekuatannya. Pada saat ini, yang lain juga dengan jelas menemukan kekuatan sejati Feng Tiandu, dan ekspresi mereka semua berubah. Feng Tiandu, apa artinya ini? Apakah Anda berpikir untuk memonopoli Tai Elixir? Bermimpilah. Ekspresi ramah Luo Qinghai sebelumnya berubah, dan dia meraung dengan marah. Tiba-tiba, cahaya biru keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran biru. Saat berputar, itu meluas keluar, membentuk domain roh biru dalam sekejap mata. Gelombang ilusi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di seluruh domain roh, seperti lautan yang mengamuk. Meskipun itu tidak sebanding dengan domain roh hitam Feng Tiandu, itu tidak jauh. Gelombang biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menyebarkan beberapa domain roh hitam. Taois Huyan dan wanita tua berambut putih dari klan Li Selatan berteriak serempak. Cahaya merah bersinar dari tubuh mereka saat masing-masing menampilkan domain api. Serangan gabungan dari 3 domain roh langsung mengurangi kekuatan restriktif dari domain hitam hingga lebih dari setengahnya. Kekuatan restriktif dari Dewa Emas lainnya sangat berkurang. Mereka segera mengeluarkan senjata dewanya dan menyerang Feng Tiandu. Han Li juga melambaikan tangannya, dan pedang awan bambu muncul. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi itu berubah menjadi pedang biru besar yang menebas Feng Tiandu bersama dengan senjata abadi lainnya. Meskipun pedang awan bambu tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, itu tidak kalah dengan senjata abadi yang lain. Feng Tiandu mencibir dan melambaikan tangannya. Dentang, dentang, dentang. Suara rantai bertabrakan terdengar, dan 16 rantai hitam tebal keluar dari tubuhnya. Setiap rantai setebal mulut mangkuk, dan rune tembus pandang kecil muncul di permukaannya. Beberapa di antaranya tampak seperti cacing tanah, sementara yang lain tampak seperti kecebong. Semuanya memancarkan fluktuasi kekuatan hukum yang tak tertandingi. Feng Tiandu telah menggunakan Chain Divine Ability sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan rantai setengah nyata, setengah ilusi, 16 rantai ini benar-benar berbeda. 16 rantai bersinar dengan cahaya hitam dan menyapu sekeliling. Bang, 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 serangkaian suara keras terdengar. Senjata abadi yang meluncur dengan cepat semuanya ditolak oleh 16 rantai hitam. Begitu 16 rantai muncul, seluruh domain hitam beriak keras dan berkelebat liar. Tiba-tiba menjadi lebih padat, dan kekuatannya meningkat pesat. Domain roh Luo Qinghai dan 2 lainnya dengan cepat meredup, dan segera ditekan. Kekuatan pembatas dari domain spiritual hitam meningkat sekali lagi, dan itu menekan semua orang dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Semua orang merasakan tubuh mereka tenggelam, seolah-olah ditekan oleh gunung yang menjulang tinggi. Bahkan gerakan sekecil apapun sangat sulit. Domain rohmu juga telah mencapai tahap transformasi roh. Ekspresi Luo Qinghai berubah, dan dia berteriak kaget. Matanya berkedip, dan cahaya biru bersinar dari tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah tertentu. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung terbang ke arah yang berbeda. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya dengan Xiao Jinhan, mereka semua sangat merasakan kekuatan domain spiritual tahap transformasi roh. Selain itu, domain roh Feng Tiandu tampaknya jauh lebih kuat daripada domain roh es Xiao Jinhan. Untungnya, Feng Tiandu berhati-hati dalam menyentuh batasan di sini, dan domain roh hanya mencakup sebagian kecil dari aula. Meskipun saat ini ditekan, masih sangat cepat untuk terbang. Han Li melambaikan tangannya untuk mengingat kembali pedang bambu awannya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia juga berbalik dan terbang ke kejauhan. Dia diam-diam mengedarkan kekuatan hukum waktu dan menggabungkannya dengan pedang hangat awan bambu miliknya. Pedang petir Qi menebas ke depan, membelah domain hitam di depannya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di depannya, dan anak emas itu melesat keluar.
Itu berputar di udara dan berubah menjadi kumbang emas seukuran batu kilangan. Anak emas itu melambaikan kedua cakar depannya, dan dengan suara siulan yang tajam, serangkaian lampu kristal berbentuk pedang ditembakkan, menebas domain hitam di depannya. Keduanya bergabung dan segera membuat lubang di domain spiritual hitam, memungkinkan mereka terbang ke depan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Tatapan Feng Tiandu menyapu Han Li, dan dia dengan dingin mendengus, membentuk segel tangan. Cahaya hitam melintas dari tubuh Han Li, dan dua rantai hitam muncul dari udara tipis. Itu adalah dua rantai sihir pengisolasi asal yang telah dia kumpulkan dan segel. Brengsek, ekspresi Han Li berubah, dan saat dia hendak menghindar, dia selangkah terlambat. Rantai hitam itu membengkak tertiup angin, dan dengan sapuan cepat, mereka melilit dia dan anak emas itu. Tubuh Han Li menegang, dan dia langsung tidak bisa bergerak. Sementara dia dalam hati menyesali kecerobohannya, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Genggamannya terhadap Threads of Law terbatas, dan jika dia menggunakan Time Threads untuk menyegel rantai, pihak lain tidak akan dapat mengaktifkannya dari kejauhan. Hal yang sama berlaku untuk anak emas, yang seluruh tubuhnya diikat oleh rantai hitam. Cahaya keemasan di tubuhnya segera menghilang, dan dia menjerit nyaring. Mengikuti kemunculan dua rantai sihir pengisolasi asal, seluruh domain hitam beriak sekali lagi, menjadi lebih padat. 16 rantai hitam di samping Feng Tiandu melesat seperti kilat, dan dengan kabur, lalu menghilang. Pada saat berikutnya, banyak rantai hitam muncul di berbagai bagian domain hitam, terjalin satu sama lain. Dalam sekejap mata, sangkar yang terbuat dari rantai muncul dan memenjarakan semua orang di dalamnya. Setiap orang diikat oleh beberapa rantai, dan seperti lalat di jaring laba-laba, mereka tidak dapat bergerak. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat mencapai alam transformasi roh tanpa bantuan dari luar. Tetapi di sisi lain, tanpa bantuan dari luar, Anda tidak akan dapat mendukung domain roh ini untuk waktu yang lama. Anda akan menghabiskan semua kekuatan hukum. Semuanya, tidak perlu takut. Luo Qinghai, yang diikat rantai, benar-benar tenang dan berteriak. Saat dia berbicara, cahaya biru meletus dari tubuhnya, dan gelombang biru ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam cahaya biru, terjalin dengan cahaya hitam di sekitarnya, berjuang dengan sekuat tenaga. Meskipun rantai sihir pengisolasi asal dapat menahan energi spiritual surgawi mereka, tapi tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan hukum. Mendengar ini, dewa emas lainnya segera menjadi tenang, dan masing-masing dari mereka mengeksekusi kemampuan hukum ilahi mereka dalam upaya untuk melepaskan diri dari rantai hitam. Kandang rantai hitam itu langsung bergetar dan mendesis. Wajah Feng Tiandu sedikit memucat, dan dia mendengus dingin. Dia memuntahkan seteguk esensi darah, yang terkondensasi menjadi bola darah seukuran telur di depannya. Selanjutnya, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan, dan beberapa tetes esensi darah terbang ke masing-masing rantai. Sangkar rantai, yang bergetar tanpa henti, berangsur-angsur menjadi stabil setelah esensi darah memasukinya. Cahaya hitam berlama-lama di permukaannya. Baru saat itulah ekspresi Feng Tiandu rileks. Luo Qinghai benar. Xiao Jinhan mengandalkan 5 pilar batu untuk meningkatkan domain sepnya ke alam transformasi roh. Meskipun ini sedikit jalan pintas, dan kekuatannya lebih lemah dari domain roh transformasi roh normal, itu tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Pada saat ini, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menampilkan domain roh alam transformasi roh, dan untuk berurusan dengan begitu banyak dewa emas pada saat yang sama. Secara alami, konsumsi energi spiritual surgawi dan kekuatan hukum sangatlah besar. Feng Tiandu menarik napas dalam-dalam, dan sambil mempertahankan domain spiritual, dia berkata perlahan, sebagai pemimpin pasukan utama di alam surgawi Beku Utara,
karena Anda bersedia untuk menyaksikan kenaikan Sekte Fuling ke puncak surga, aku, Feng Tiandu, secara alami akan mengadakan pesta untuk berterima kasih pada jiwamu. Feng Tiandu, kamu memiliki ambisi yang liar. Aku, Luo Qinghai, tidak akan membiarkanmu berhasil bahkan jika aku harus mengorbankan kultivasiku. Luo Qinghai berkata dengan marah. Saat dia berbicara, dia juga memuntahkan seteguk esensi darah, dan tidak ragu untuk menggunakan sejumlah besar esens sejati untuk mengaktifkan domain roh, menyebabkan cahaya hitam di permukaan rantai berkedip liar. Rekan Taois, pil persatuan primordial tepat di depan Anda. Apakah Anda bersedia untuk menonton Feng Tiandu berhasil? Saya tidak akan. Suku Li Selatan dan Sekte Fuling tidak dapat didamaikan. Wanita tua berambut putih itu berteriak. Aku akan memenjarakan mereka. Kamu pergi dan ambil Tai Elixir. Feng Tiandu mengabaikan kerumunan dan berkata kepada Qi Tianxiao. Pertempuran di domain roh barusan tidak ada hubungannya dengan Qi Tianxiao. Meskipun dia kuat, dia tidak banyak membantu. Kakak senior, mengapa kita tidak membunuh orang-orang ini terlebih dahulu dan mendapatkan ramuannya? Mata Qi Tianxiao berkilat dingin saat dia berkata pada Feng Tiandu. Ayo kita ambil 1 atau 2 Tai Elixir dulu. Meskipun orang-orang ini dipenjara olehku, tidak mudah untuk membunuh mereka. Dapatkan elixir terlebih dahulu, atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jawab Feng Tiandu. Ya, Qi Tianxiao mengangguk dan berlari menuju boneka emas itu. Dalam beberapa waktu semua orang untuk bertarung, boneka itu sudah berjalan cukup jauh. Jaraknya kurang dari 1000 kaki dari kursi emas di platform tinggi. Qi Tianxiao melambaikan tangannya dan cahaya abu-abu keluar. Itu adalah pedang terbang berwarna abu-abu berbentuk aneh. Pedang terbang itu bersinar terang dan berubah menjadi puluhan benang berwarna abu-abu, menusuk ke arah belakang boneka emas itu. Namun, pada saat ini, garis emas di tanah tiba-tiba menyala. Dengan ledakan, tiang api putih naik dari tanah dan membentuk tembok api di depan boneka emas itu. Aura panas yang mengerikan terpancar dari dinding api putih, menyebabkan ruang di dekatnya terdistorsi. Setelah benang abu-abu bersentuhan dengan dinding api putih, mereka segera dibakar dan berubah menjadi asap hijau. Melihat ini, ekspresi Qi Tianxiao sedikit berubah. Tubuhnya yang hendak menerkam ke depan, tiba-tiba terhenti. Boneka emas itu sepertinya tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Itu terus berjalan menuju kursi emas. Tatapan Qi Tianxiao tertuju pada pria parubaya yang duduk di kursi emas. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah boneka itu akan memberikan Tai Elixir ke zombie? Mata Qi Tianxiao berkilat cemas saat dia memikirkan hal ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ramuan itu diberikan kepada zombie aneh itu. Namun, hukum korosi yang dia kuasai tertahan oleh nyala api yang panas ini. Sepertinya tidak ada cara baginya untuk menerobosnya. Seperti yang dia pikirkan, boneka emas itu semakin dekat ke kursi emas. 400 zang. 350 zang. 300 kaki. Murid Qi Tianxiao sedikit menyusut, dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Pikirannya berpacu, dan tiba-tiba, dia menepuk pinggangnya dengan satu tangan. Cahaya putih melintas di tangannya, dan sebuah cincin putih muncul. Sedikit sakit hati melintas di matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membuang gelang putih itu. Tangannya yang lain dengan cepat membentuk mantra. Cincin putih itu segera memancarkan cahaya seputih salju, dan dengan cepat membesar beberapa kali. Selain itu berputar dengan cepat, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Cahaya berkumpul di tengah cincin, tiba-tiba membentuk pusaran putih. Gelombang energi spasial terpancar darinya. Pada saat ini, di luar Aula Tai, berbagai kultivator menemukan ruang kosong untuk duduk dan menunggu. Pintu masuk pintu batu masih terbuka,
dan cahaya putih terang bersinar dari dalam, membuat orang sulit untuk melihatnya secara langsung. Dari waktu ke waktu, berbagai kultivator akan mengangkat kepala untuk melihat ke pintu batu putih. Mata mereka akan berkedip karena keserakahan, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bertindak sembarangan. Tidak lama setelah Han Li dan 10 Dewa Emas memasuki pintu batu, para kultivator lain dari Istana Changliu juga menyerbu di bawah kepemimpinan seorang sarjana berwajah pucat. Setelah berdiskusi, orang-orang di luar mencapai kesepakatan sementara. Jika ada pembudidaya yang mencoba memasuki pintu batu, dia akan dikepung dan dibunuh oleh orang lain. Di antara berbagai kultivator, Istana Changliu adalah yang terkuat. Mereka memiliki 4 dewa emas dan beberapa dewa sejati. Mereka dianggap sebagai kekuatan yang paling terpelihara dengan baik di seluruh alam dewa Netherfrost. Setelah mereka adalah Sekte Fuling, yang juga memiliki 3 dewa emas. Satu-satunya yang tersisa adalah Yun Ni dan seorang pria parubaya dengan alis tebal dari Sekte Naga Obor. Keduanya berdiri bersama, sengaja atau tidak sengaja, membentuk segitiga dengan Istana Changliu dan Sekte Fuling. Pada saat ini, Dewa Emas berwajah hitam dan Dewa Emas berwajah pucat di kelompok Sekte Fuling saling bertukar pandang. Rekan Taois, sepertinya masalah di dalam tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Duduk di sini membosankan. Mungkin ada harta lain di pegunungan ini. Mengapa kita tidak meninggalkan beberapa orang di sini untuk menjaga tempat ini dan menjelajahi gunung ini jarak bersama? Dewa Emas berwajah hitam dari Sekte Fuling tiba-tiba berkata. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengerutkan kening dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Mereka diperintahkan untuk berjaga di luar. Situasi di dalam aula Istana Dewa adalah yang paling penting. Bagaimana mereka bisa memiliki waktu luang untuk menjelajahi pegunungan? Aku tidak tertarik. Jika kalian Sekte Fuling ingin pergi, pergilah sendiri, kata cendekiawan berwajah pucat dari Istana Changliu dengan acuh. Yun Ni dan Dewa Emas dari Sekte Naga Obor tidak berbicara, tetapi mereka jelas tidak berniat untuk pergi. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kita akan pergi sendiri. Dewa Emas berwajah hitam mengangkat bahu dan berdiri dengan pria berwajah pucat. Bersama-sama, mereka terbang ke kejauhan dan sosoknya dengan cepat menghilang ke kejauhan. Yun Ni sedikit mengernyit saat dia melihat mereka berdua terbang menjauh. Keduanya terbang ke depan untuk jarak jauh, di luar jangkauan persepsi semua orang. Kemudian, segera berhenti dan mencari tempat tersembunyi untuk mendarat. Dewa Emas berwajah hitam membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah item. Itu adalah gelang putih. Keduanya secara bersamaan membentuk segel tangan dan gelang putih itu segera melepaskan gelombang cahaya putih, meluas dengan cepat. Segera, pusaran putih juga muncul di dalam gelang putih itu. Keduanya terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan putih, dan memasuki pusaran. Setelah mereka berdua terbang ke gelang putih itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di permukaannya. Kemudian, dengan suara retakan, itu pecah dan berubah menjadi titik cahaya neon yang hanyut. Di dalam aula besar, Qi Tianxiao melayang di udara, membentuk segel tangan dan menunjuk. Tidak jauh darinya, gelang putih itu menyala dan menembakkan 2 berkas cahaya, 1 hitam dan 1 putih. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi Black and White Dewa Emas. Ketika Han Li dan yang lainnya melihat ini dari jauh, wajah mereka tenggelam. Setelah mereka berdua terbang keluar, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gelang putih itu dan hancur. Master Sekte, Tetua Agung. Ketika Dewa Emas hitam dan putih melihat situasi di sekitar mereka, ekspresinya sedikit berubah lalu membungkuk pada Qi Tianxiao dan Feng Tian. Jangan berdiri pada upacara. Aku memindahkanmu ke sini untuk menggunakan teknik lubang besar matahari dan bulan untuk membantuku memecahkan dinding api ini, Qi Tianxiao segera berkata. Iya,
Keduanya tahu bahwa situasinya mendesak dan mereka tidak menanyakan hal lain. Sosok mereka bergoyang dan terpisah menjadi dua sisi. Mereka meneriakkan sesuatu dan melambaikan lengan baju mereka. Kemudian, cahaya hitam dan putih muncul di tubuhnya. Cahaya hitam dan putih masing-masing memancarkan fluktuasi hukum. Mata Han Li berkedip sedikit. Fluktuasi hukum sangat istimewa. Itu berbeda dari hukum 5 elemen yang lebih dia kenal. Hukum dalam cahaya putih tegak dan terang, seperti matahari di langit, menerangi bumi. Hukum dalam cahaya hitam gelap dan tidak jelas, tetapi tidak memiliki perasaan dingin dan jahat. Mungkinkah itu hukum yang berhubungan dengan yin dan yang? Han Li diam-diam menebak. Paman, apakah kamu benar-benar terjebak oleh rantai ini? Pada saat itu, suara Jin Tong tiba-tiba terdengar di benak Han Li. Dia menoleh dan menatap Jin Tong. Jin Tong berjuang sekuat tenaga. Cakar tajam di anggota tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia dengan kejam memotong rantai hitam itu. Namun, rantai hitam itu sangat keras. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Mata Jin Tong membelalak saat dia menatap Han Li. Mata Han berkedip sedikit, tapi dia tidak mengatakan apapun. Paman, apakah kamu benar-benar tidak punya cara untuk membebaskan diri? Cepat dan biarkan aku keluar. Biarkan aku membunuh zombie tua ini. Jin Tong sangat senang saat melihat ini dan segera mengirimkan transmisi suara. Situasinya belum jelas. Mari kita tunggu sebentar lagi. Han Li dengan cepat mengirimkan transmisi suara untuk menenangkan Jin Tong. Meskipun rantai isolasi primordial telah menahan kekuatan spiritual surgawinya, dia masih bisa menggunakan kekuatan hukum waktu. Bukan tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri dari rantai itu. Namun, ini bukan waktu yang tepat. Saat Han Li dan Jin Tong berkomunikasi melalui transmisi suara, Dewa Emas Hitam Putih mengeluarkan teriakan pelan. Mereka berdua membuat segel tangan dan cahaya hitam putih langsung keluar dari tubuh mereka, lalu berubah menjadi pilar cahaya hitam dan putih dan menabrak dinding api putih. Pilar cahaya hitam dan putih terjalin dan dengan cepat menyatu. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi Black and White Chaotic Hall. Keduanya dengan cepat membuat segel tangan dan kekuatan kedua hukum itu saling terkait satu sama lain. Black and White Chaotic Hall tiba-tiba menjadi lebih besar dan kekuatan kedua hukum tersebut meningkat hampir 2 kali lipat pada saat bersamaan menabrak dinding api putih dengan ganas. Jantung Han Li berdetak kencang saat melihat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Kekuatan dari dua hukum yang berbeda digabungkan dan meningkat pada saat yang bersamaan. Ini membuatnya menyadari sesuatu. Sepertinya itu semacam kunci untuk menggunakan kekuatan hukum. Namun, dalam situasi saat ini, dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Dia hanya bisa perlahan mengetahuinya nanti. Saat pikiran Han Li berputar, Black and White Chaotic Hall berputar dengan cepat dan dinding api putih berguling dengan keras. Kobaran api berkumpul menuju Black and White Chaotic Hall lalu membakarnya. Namun, cahaya yang dipancarkan oleh Black and White Chaotic Hall menjadi lebih terang dan dengan cepat menghilang ke dinding api. Setelah beberapa napas, dinding api putih ditembus oleh lubang kekacauan hitam putih dan lorong hitam putih muncul di dinding api. Saat ini, boneka emas itu berjarak kurang dari 15 kaki dari platform tinggi. Ketika Qi Xiao melihat pemandangan ini, sosoknya segera berubah menjadi cahaya abu-abu dan terbang keluar dari Black and White Chaotic Hall, bergegas menuju boneka emas seperti kilat. Dia menggeram dan melambaikan tangannya. Cahaya abu-abu tebal terbang keluar. Itu adalah tongkat Ruyi abu-abu. Itu berkedip dan meluas puluhan kali, berubah menjadi seukuran rumah. Kabut abu-abu seperti cairan yang tak terhitung jumlahnya bergulung di atasnya. Itu dicampur dengan rune abu-abu dan membuat suara gemericik. Itu mengenai kepala boneka emas.
Dewa emas hitam putih segera terbang keluar dari lubang kekacauan hitam putih dan bergegas menuju boneka emas. Keduanya berteriak dengan suara rendah dan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, terbang keluar. Itu adalah dua bendera berbentuk segitiga. Salah satu bendera berwarna putih dan disulam dengan pola matahari terik di tengahnya. Itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan yang membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Bendera lainnya berwarna hitam dan disulam dengan kelompok bulan, memancarkan cahaya redup. Meskipun tidak seterang bendera putih, itu juga memancarkan aura luas yang berbeda. Keduanya memberi isyarat dan kedua bendera itu bergemuruh dan bergetar. Mereka tiba-tiba melintas dan berubah menjadi dua kelompok cahaya besar, satu hitam dan satu putih. Cahaya hitam dan putih bergulir di dalam kelompok cahaya. Matahari dan bulan ditangguhkan dalam kelompok cahaya, memancarkan tekanan yang sangat besar.